Dewa Medis Terkuat. Bab 583. Jutaan Master, seperti banjir dan binatang buas, bergegas menuju Xiao Chen dengan panik. Skala benda besar itu bahkan lebih besar dari kiamat. Tetapi, jadi apa? Bagaimana mungkin Xiao Chen takut pada keberadaan ini? Menghadapi jutaan Master bela diri, Xiao Chen langsung maju menemui mereka dengan kekuatan guntur. Dia mencengkeram udara dengan tangannya yang besar dan segera mengeluarkan kekuatan guntur yang dahsyat dari langit, membentuk rantai petir panjang yang menghantam dengan dahsyat. Di udara, ia bagaikan seekor naga hitam, jatuh lurus ke bawah. Ledakan. Cambuk panjang ini jatuh sejauh 100.000 meter. Dalam jarak 100.000 meter, semua biksu tidak dapat melarikan diri. Biksu di tengah terbakar menjadi abu oleh petir. Para pendeta di luar juga lumpuh karena kekuatan guntur dan kilat. Segera setelah itu, sambaran petir yang panjang menyambar tanah dengan ganas, dan seluruh bumi bergetar hebat dalam sekejap. Bersamaan dengan getaran hebat, gelombang kejut yang dahsyat pun dihasilkan, menyapu bagai air pasang, dengan ganas menutupi semua pendeta di sekitarnya. Ledakan. Sederet asap tebal mengepul dan melesat lurus ke angkasa, bagai tirai gelap yang memisahkan 3 juta biksu. Hanya dengan jurus sederhana ini, Xiao Chen telah membunuh sedikitnya lebih dari 100.000 kultivator. Tapi ini bukanlah akhir. Segera setelah itu, Xiao Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan menyapu ke kiri dan ke kanan. Rantai petir yang panjang, seperti naga yang panjang, menerkam ke depan dengan cepat. Wus wus wus. Terdengar suara udara pecah di udara, dan para pendeta tersapu seperti semut dan berubah menjadi abu beterbangan. Dampaknya yang dahsyat tidak mungkin ditahan. Ada lebih dari 3 juta pasukan, tetapi dalam sekejap mata, siapa yang tahu berapa banyak yang hancur. Kerumunan besar itu tercabik-cabik hidup-hidup. Kekuatan ledakan yang luar biasa itu membuat para pendeta itu ketakutan luar biasa. Sangat kuat. Melarikan diri. Para pembudidaya independen tidak berani meneruskan perlawanan terhadap Xiao Chen. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen sungguh mengerikan, hingga mereka ketakutan. Hal ini membuat wajah para pangeran di langit menjadi sangat dingin. Mereka mengepalkan tangan mereka, penuh dengan niat membunuh. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk terus bersikap sombong. Kalau tidak, rencana kita akan hancur. Unggul. Beberapa pangeran pergi berperang pada saat yang sama. Di atas langit, lebih dari 40 bola cahaya keemasan tiba-tiba menyala. Itu adalah lingkaran cahaya spiritual di atas alam Dewa Raja, mereka seperti lebih dari 40 matahari kecil. Para biksu di bawah merasakan tekanan tak tertandingi ini dan semuanya ketakutan. Apakah ini kekuatan Raja Dewa dan Kaisar Dewa? Begitu dahsyat. Kekuatan semacam ini tidak bisa lagi dianggap manusiawi. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Kali ini, Xiao Chen, aku khawatir dia tidak akan bisa terus bersikap sombong lagi, kan? Didampingi oleh lebih dari 40 aura agung, mereka menekan Xiao Chen, dan Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Sekelompok sampah, mereka bahkan tidak berani bertarung satu lawan satu. Begitu dia selesai bicara, dia menghentakkan kakinya dan maju lurus ke depan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan, mengenai pangeran pertama. Pukulan Xiao Chen langsung meledakkannya menjadi bola kabut darah. Apa? Semua pendeta yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangakkan rahang mereka ke tanah. Apakah aku melihatnya dengan benar? Seorang pangeran di level Raja Dewa tingkat tinggi dipukuli hingga menjadi abu olehnya hanya dengan satu pukulan. Ya ampun, kuat sekali ya orang ini. Ada beberapa kultivator di antara kerumunan yang telah menyaksikan sisi kuat Xiao Chen. Tetapi meski begitu, ketika mereka melihatnya lagi, mereka tetap tidak dapat menahan perasaan sangat terkejut. Dia seorang diri menantang lebih dari 40 Raja Dewa, termasuk seorang master setingkat Kaisar Dewa, dan dia bahkan tidak berkedip. Apakah orang ini masih manusia? Huang Laodao tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Para master super di Menara Ascension itu bukanlah tandingan Xiao Chen, jadi apa mereka? Pertempuran masih berlangsung. Pangeran kedua yang menyerbu ke depan dihantam dadanya oleh Xiao Chen. Mengikuti tepat di belakangnya adalah yang ketiga, keempat, dan kelima. Pangeran manapun yang menyerbu Xiao Chen tidak akan mampu bertahan hidup. Semua orang ini meninggal tanpa tempat pemakaman. Hanya dalam 2 atau 3 detik, 2/3 pangeran ini dibunuh oleh Xiao Chen. Puluhan pangeran yang tersisa pun ikut berteriak ketakutan dan tidak berani bersikap lancang lagi. Lari! Lari! Semua orang ketakutan luar biasa.
Kecepatan pelariannya melebihi kecepatan cahaya dan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan dia datang untuk membunuh Xiao Chen. Xiao Chen mencibir. Mau lari? Kamu bisa lari. Begitu dia selesai berbicara, dia menginjak tanah dan menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap, menyusul beberapa sosok. Ah! Jangan ke sini. Jangan ke sini. Merasakan kekuatan Xiao Chen, orang-orang ini langsung pingsan. Salah satu pangeran bahkan berteriak tak henti-hentinya dan begitu ketakutan hingga ia kehilangan kendali atas isi perutnya dan kandung kemihnya. Dia benar-benar kehilangan semua martabat seorang pangeran. Xiao Chen mendengus dingin, dan tanpa ragu-ragu, dia memotongnya menjadi 2 bagian dengan 1 tebasan pedangnya. Pangeran-pangeran lainnya begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat. Tetapi, pada saat ini, beberapa aura yang bahkan lebih kuat tiba-tiba jatuh dari langit di atas atmosfer. Wilayah Kaisar Ilahi. 1, 2, 3. 21. Bagaimana mungkin ada begitu banyak Kaisar Ilahi? Mereka adalah leluhur dari dinasti kita masing-masing. Hahaha, hebat sekali. Para leluhur sudah ada di sini. Mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat di alam Kaisar Ilahi. Kita terselamatkan. Xiao Chen kecil, mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu kali ini. Kiamatmu telah tiba. Xiao Chen mendengus dengan sangat jijik dan langsung meninju. Kau berisik sekali. Sungguh menyebalkan. Di atas langit, semua dewa sudah sangat marah. Berani sekali kau, bocah nakal. Kalau kau berani menyakiti junior kami, aku akan mencabik-cabikmu. Begitu para dewa membuka mulut mereka, langit dan bumi bergetar. Kekuatan mereka sangat kuat. 21 pria kuat setingkat Kaisar Dewa. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang jutaan biksu di bawah. Mereka semua merasakan jantung mereka bergetar dan gendang telinga mereka sakit. Namun, Xiao Chen mengabaikan mereka dan langsung meninju mereka. Ledakan. Pukulan itu meledak di antara para pangeran, menyebabkan semua pangeran yang hadir terluka parah dan muntah darah, lalu jatuh ke tanah hidup-hidup seperti burung dengan sayap patah. Melihat keturunan mereka dipukuli habis-habisan oleh Xiao Chen, para leluhur dinasti ini pun menjadi sangat marah. Mereka adalah harapan dan fondasi bagi masa depan setiap dinasti. Tidak. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Beberapa kaisar dewa di atas langit mulai mempercepat lajunya, dan 21 sinar cahaya menjadi semakin terang. Bab 584. Menghadapi tekanan dari surga yang perkasa itu, Xiao Chen tetap tenang. Dia menghentakkan kakinya dan sebuah formasi berwarna darah muncul dari udara tipis. Begitu formasi itu dilepaskan, semua makhluk hidup akan musnah. Energi pembunuhan yang tak berujung muncul dari formasi tersebut. Energi pembunuhan ini luar biasa dan kuat. Kemanapun ia lewat, seluruh energi spiritual tersebar. Semua elemen terkorosi. Bahkan penghalang antariksa pun dipotong-potong. Energi yang menggetarkan jantung yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu, membentuk naga merah darah yang membubung ke langit. Mengaum. Suara auman naga terus-menerus keluar dari formasi itu. Dampak gelombang suara yang sangat kuat membuat semua orang yang hadir tidak dapat menahannya. Ah! Banyak sekali biksu di tanah berteriak gila-gilaan, dengan darah mengalir dari mata, telinga, mulut dan hidung mereka. Itu darah murni dan niat membunuh. Ia tidak hanya memiliki energi fisik yang kaya, tetapi juga penuh dengan kekuatan spiritual. Kedua kekuatan ini, jika digabungkan, tidak memberi para kaisar dewa kesempatan untuk bersantai sedikitpun. Ledakan-ledakan. Naga berwarna darah itu menerjang maju dan bertabrakan dengan energi lawan. Hanya dalam sekejap, ia menekan energi lawan secara horizontal dengan kekuatan yang menghancurkan. Kepulan-kepulan. Aura pembunuh berdarah langsung menembus tubuh 3 kaisar dewa tingkat tinggi. Tidak bagus. 18 kaisar dewa yang tersisa merasa ngeri dan tanpa berkata apa-apa, mereka membentuk segel pada saat yang sama, menggunakan energi spiritual yang besar sebagai media untuk saling bertabrakan, meledakkannya, membentuk harimau raksasa yang mencapai langit, meraung, dan menekan naga berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Ketika 18 kaisar dewa bergabung untuk menyerang, kekuatannya tentu luar biasa. Harimau raksasa yang berubah dari energi spiritual diselimuti cahaya kemasan. Dengan sapuan cakarnya, penghalang ruang angkasa langsung hancur dengan kekuatan guntur. Cakar harimau besar itu menghantam, dan naga berwarna darah milik Xiao Chen langsung dipukuli hingga kehilangan kesabaran. Dalam sekejap mata, semuanya hancur berkeping-keping. Dapat dikatakan bahwa dengan jurus ini, serangan Xiao Chen berhasil dipadamkan di tempat.
18 kaisar dewa itu sungguh agung. Para biksu yang tak terhitung jumlahnya di bawah sana sangat menghormatinya. Apakah ini kekuatan alam kaisar ilahi? Mengerikan sekali. Kekuatan gabungan dari 18 kaisar dewa tingkat tinggi cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Kali ini, anak itu mungkin sudah mati. Harimau emas raksasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaikan seekor harimau yang menerjang gunung. Itu tidak dapat dihentikan. Setiap langkah yang diambil akan menyebabkan ruang runtuh dan penghalang ruang hancur. Kekuatan dahsyat dan guncangan yang ditimbulkannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saat itu muncul, serangan Xiao Chen runtuh sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap, ia sudah berada di depan Xiao Chen. Mengaum. Sambil meraung, harimau emas raksasa itu mengangkat cakarnya yang besar, yang sebesar lapangan sepak bola kecil, dan menghantamkannya ke kepala Xiao Chen. Hanya gerakan ringan. Satu gerakan. Seluruh bumi berguncang, dan langit dipenuhi kilat dan guntur, seolah-olah mereka bersorak untuk sang harimau, dan juga seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada Xiao Chen. Tidak seorang pun dapat menjelaskan dengan jelas apa kekuatan ini. Akan tetapi, semua orang sudah percaya dalam hati mereka bahwa Xiao Chen ditakdirkan untuk mati. Dalam keadaan seperti itu, jika Xiao Chen masih bisa membalikkan keadaan, maka Xiao Chen benar-benar telah melampaui batas. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, cakar harimau emas raksasa itu terentang sedikit. Apa? Dia tidak mati. Dia belum mati. Sial. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Orang ini benar-benar tak terkalahkan. Tidak heran dia bisa menembus begitu banyak level menara kenaikan surga. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Sungguh tidak ada orang seperti dia sebelumnya atau sesudahnya. Wajah para kaisar dewa bergetar, dan mereka segera berkata dengan suara gemetar. Dia tidak mungkin hidup. Dia sama sekali tidak mungkin hidup. Apa yang terjadi? Siapa dia? Dengan amarah dan kecemburuan yang kuat, para dewa dan kaisar segera turun ke bawah, ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang telah dilakukan Xiao Chen. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Namun, setelah mereka mendarat dan benar-benar melihat tindakan Xiao Chen, pandangan dunia semua orang yang hadir hancur. Xiao Chen, pada saat ini, masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali. Pada saat ini, apa yang mendukungnya adalah aura pembunuh berdarah yang mengelilingi tubuhnya. Ya, itu adalah aura pembunuh yang digunakan untuk menyerang sebelumnya. Pada saat ini, begitu kuatnya hingga dapat memblokir segalanya. Bahkan harimau emas raksasa tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Mengerikan, ini sangat mengerikan. Dan pada saat ini, Xiao Chen juga memperhatikan mereka. Dia hanya meliriknya dengan santai. Hanya dengan tatapan itu saja, semua kaisar dewa yang diliriknya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Betapa menakjubkannya sepasang mata itu. Dingin, haus darah, tanpa jejak emosi. Seolah-olah kaisar dewa ini bukanlah kaisar dewa, tetapi hanya sekelompok semut kecil. Mundur cepat. Pada saat ini, karena alasan yang tidak diketahui, para kaisar dewa ini tiba-tiba mulai berteriak dan meraung, meminta semua orang yang hadir untuk mundur dengan cepat. Tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka, kecepatan Xiao Chen bahkan lebih cepat dari mereka. Dia hanya mendengus pelan, dan aura pembunuh berdarah itu langsung berubah menjadi dewa perang berdarah setinggi 1 juta meter. Mengaum. Dalam 1 detik, hanya 1 detik, aura pembunuh berdarah itu hancur total di tempat harimau emas besar itu. Tak ada keraguan, tak ada halangan. Langsung memotong lawan menjadi 2. Seketika itu pula seluruh energi spiritual lenyap tanpa jejak. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya, pada akhirnya ia hanyalah sekelompok dewa dan kaisar yang menggunakan energi spiritual untuk menciptakan dan mengendalikannya. Dibandingkan dengan serangan Xiao Chen, serangannya bahkan tidak setingkat lebih lemah. Cepat, lari. Beberapa kaisar dewa veteran itu sangat ketakutan, tetapi Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan langsung menggunakan energinya untuk maju dengan gila-gilaan. Dewa perang yang berdarah itu melambaikan tangannya dan menangkap semua lawan di tangannya di tempat. Seberapa keras pun mereka berjuang, mereka tidak dapat melarikan diri. Semua orang ketakutan luar biasa. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Kami memperingatkanmu, biarkan kami pergi sekarang. Jika kau membunuh kami, tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu. Benar sekali. Jika kau membunuh kami, dinasti di belakang kami tidak akan pernah melepaskanmu.
Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ayo kita pergi. Xiao Chen mendengus dingin dan berkata, aku tidak akan mengganggumu untuk mengkhawatirkannya. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Aku sedang berpikir untuk pergi ke dinastimu secara langsung untuk meminta nasihat. Bersambung.